Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggota saya sendiri Dinda Cantika dengan NIM 23053125 dan rekan saya Eka Sulistiawarni dengan NIM 23053126 dan Fauzia Mela Agustin dengan NIM 23053128. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas manajemen perbekalan eh, yaitu terkait dengan studi kasus penyimpanan dan penggudangan. Nah, kasus pertama yaitu tentang pengertian dan pedoman umum penggudangan, di mana kami akan berdiskusi tentang buatlah pedoman umum penggudangan yang dapat membantu mitra sembako dalam mengelola gudangnya agar lebih rapi, efisien, dan barang tetap terjaga kualitasnya. Menurut pendapat saya pribadi, pedoman umum penggudangan untuk toko mitra sembako meliputi penerapan sistem penyimpanan yang jelas dengan pemisahan barang berdasarkan jenis dan tanggal masuk. Penggunaan rak bertingkat yang tertata rapi serta diberi label dan pemeriksaan rutin kondisi atap dan bangunan untuk mencegah kerusakan akibat air hujan. Nah, serta pelatihan pekerja agar selalu menjaga kebersihan, menghindari penumpukan sembarangan dan menerapkan prinsip FIFO freeze in freeze out sehingga kualitas barang tetap terjaga dan proses pengembalian menjadi lebih cepat dan serta efisien. Sekian. Baik, menurut pendapat saya pada kasus satu yaitu pedoman umum penggunaan tentang toko mitra sembako, yaitu pedoman yang perlu diterapkan yang pertama adalah mengelompokkan barang sesuai dengan jenisnya, di mana barang seperti beras, gula, minyak, dan tepung harus disimpan di area yang berbeda agar mudah dicari dan tidak tercampur. Lalu yang kedua, membuat sistem lokasi penyimpanan, di mana setiap barang atau area diberi kode, misalnya A1 untuk beras dan B1 untuk gula. Yang ketiga, dengan memberi label pada setiap barang, di mana label berisi nama barang, jumlah, dan tanggal masuk agar mudah dikenali. Yang keempat, menerapkan sistem FIFO, di mana barang yang lebih dulu masuk harus lebih dulu keluar supaya stok lama tidak menumpuk. Dan yang terakhir yaitu dengan menjaga kondisi gudang, di mana atap bocor harus segera diperbaiki. Dan barang juga sebaiknya diletakkan di atas pelot agar tidak rusak karena air atau lembab. Baik, kalau menurut saya sendiri, toko grosir ini perlu pedoman sederhana tapi ketat, mulai dari perencanaan sampai eksekusi harian. Nah, pertama seperti menyusun layout gudang dengan zona yang jelas. Lalu yang kedua, melabeli barang-barang dan inventory. Yang ketiga, lindungi kualitas barang. Yang keempat, latih pekerja dengan SOP harian. Lalu yang terakhir itu saya setuju dengan pendapat Eka tadi menggunakan prinsip FIFO. Sekian dari pendapat saya. Baik, saya akan bacakan pada kasus yang kedua, yaitu tentang identifikasi 3 perusahaan utama dalam pengelolaan gudang dan menjelaskan bagaimana cara memperbaikinya dengan prosedur standar penggudangan, di mana terdapat 3 persoalan utama pada gudang tekstil adalah yang pertama, barang disimpan di lorong akses, di mana ini salah satu karena menghambat forklift dan membahayakan pekerja, yaitu perbaikannya dengan dipindahkan barang ke area penyimpanan dan kosongkan lorong. Lalu yang kedua, barang tidak memiliki label, di mana ini membuat barang sulit dikenali dan rawan tertukar, yaitu perbaikannya setiap tumpukan kain harus diberi label identitas. Dan yang ketiga, dengan tidak menerapkan FIFO, di mana barang lama tertinggal dan tidak dipakai terlebih dahulu, yaitu perbaikannya barang lama diletakkan di depan barang baru di belakang. Menurut pendapat saya, 3 kesalahan utama dalam gudang bahan baku tekstil. Yang pertama itu barang disimpan di lorong akses yang menghambat pergerakan forklift dapat diperbaiki dengan menjaga lorong tetap bersih dan hanya digunakan untuk lalu lintas. Yang kedua itu tumpukan kain tanpa label identitas diatasi dengan memberi label yang jelas mencantumkan nama barang, tanggal masuk, dan kode batch pada setiap tumpukan. Dan yang ketiga, uh, tidak menerapkan FIFO sehingga barang lama tertinggal diperbaiki dengan prosedur penyimpanan berdasarkan tanggal masuk dan selalu mengeluarkan barang yang paling dulu masuk terlebih dahulu.
Baik. Menurut saya, ada tiga kesalahan utama yang terlihat pada kesalahan umum dalam pergudangan ini, yaitu yang pertama, penyimpangan di lorong akses. Ini jelas menghambat mobilitas alat seperti forklift dan berisiko kecelakaan. Solusinya adalah menetapkan lorong sebagai area steril yang tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang. Kedua, barang tanpa label. Ini menyebabkan kesulitan identifikasi dan berpotensi salah ambil. Perbaikannya adalah menerapkan sistem labeling yang mencakup nama barang, kode, dan tanggal masuk. Intinya, kesalahan ini sebenarnya bukan hal teknis yang rumit, tapi lebih ke kurangnya disiplin dalam menerapkan prosedur standar gudang. Baik, untuk kasus ketiga, yaitu tentukan jenis gudang yang sesuai untuk masing-masing kebutuhan di atas dan jelaskan alasan teknis di balik pemilihannya. Menurut saya, untuk kebutuhan PT Sejahtera Logistik harus disesuaikan dengan karakter barangnya. Untuk daging beku atau produk susu, jelas harus menggunakan cold storage atau gudang pendingin. Karena produk ini sangat sensitif terhadap suhu dan mudah rusak jika tidak disimpan dalam suhu yang rendah. Lalu, untuk bahan bangunan seperti semen dan pasir, cocok menggunakan gudang terbuka atau semi tertutup. Alasannya karena barang ini tidak membutuhkan pengendalian suhu khusus, tapi tetap terus terlindungi dari hujan agar tidak rusak. Sekian pendapat saya. Baik, saya ingin menambahkan pendapat yaitu tentang jenis-jenis gudang yang sesuai, yaitu pada daging beku dan produk susu dengan gudang pendinginan atau cold storage karena barang ini perlu suhu rendah dan agar tidak cepat rusak. Yang kedua yaitu dengan semen dan pasir, di mana gudang bahan bangunan karena semen harus terlindungi dari air dan pasir perlu area penyimpanan khusus. Yang ketiga yaitu dokumen penting jangka panjang, yaitu pada gudang arsip karena dokumen harus disimpan di tempat aman, kering, dan tahan lama. Sekian pendapat saya. Saya setuju dengan pendapat Uzi dan Eka, di mana untuk gudang daging beku dan produk susu diperlukan gudang berpendingin karena harus mempertahankan suhu rendah agar barang tidak rusak. Nah, untuk gudang bahan bangunan seperti semen dan pasir cocok menggunakan gudang biasa tertutup dengan lantai beton yang kuat dan ventilasi baik untuk mencegah kelembapan berlebihan. Nah, sedangkan gudang untuk dokumen penting sebaiknya berupa gudang arsip dengan sistem pengendalian suhu dan kelembapan stabil, dilengkapi rak khusus anti api serta keamanan ekstra untuk menjaga barang tetap awet dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu kasus keempat terkait dengan tata ruang gudang, di mana rancangan tata ruang gudang yang lebih efisien untuk bisnis retail online termasuk sistem penyimpanan yang dapat mempercepat pengembalian barang. Nah, menurut pendapat saya, rancangan tata ruang gudang retail online yang efisien dapat menggunakan sistem pengkodean lokasi seperti ABC analisis, di mana barang paling laris diberikan kode A, ditempatkan dekat area packing barang, sedangkan kode B di tengah dan barang yang jarang itu di kode C di belakang. Rak penyimpanan diatur dengan lorong yang cukup lebar untuk forklift atau troli. Area packing ditempatkan dekat pintu keluar serta setiap rak dan bin diberi label barcode atau nama lokasi yang jelas sehingga proses pengembalian barang menjadi lebih cepat, tertib, dan mengurangi kesalahan penukaran barang. Baik, saya ingin menambahkan pendapat yaitu tentang tata ruang gudang, di mana agar tata ruang retail lebih efisien, kita dapat membagi area gudang menjadi 6, yaitu dengan area penerimaan, penyimpanan, packing, dan pengiriman, dan menggunakan kode lokasi, di mana setiap rak diberi kode agar barang mudah ditemukan, lalu menempatkan barang sesuai tingkat permintaan, sehingga barang yang dipesan diletakkan di dekat area packing.
dan menyediakan rak sesuai ukuran barang, di mana barang-barang kecil di rak, barang besar dan di palat atau rak besar, serta membuat alur kerja satu arah, di mana barang masuk, disimpan, diambil, dan dikemas lalu dikirim. Baik, kalau menurut saya, perlu diterapkan sistem pengkodean lokasi atau bill location system. Misalnya rak A1, A2, B1, dan seterusnya. Jadi setiap barang punya alamat yang jelas di gudang. Selain itu, penataan rak harus rapi dan tidak mengganggu jalur pergerakan pekerja. Jadi efisiensi itu bukan cuma soal cepat, tapi juga soal alur kerja yang bagus. Selanjutnya, kasus selanjutnya yaitu buatlah rencana pemeliharaan gudang farmasi yang mencakup inspeksi berkala, pengendalian suhu, dan keberhasilan lingkungan penyimpanan. Nah, menurut saya, ini sudah masuk ke level kritis karena menyangkut kualitas obat. Pertama, harus ada pengendalian suhu dan kelembapan. Menggunakan alat seperti AC atau cold system, ditambah dengan termometer dan higrometer untuk monitoring. Suhu harus stabil sesuai standar penyimpanan obat. Kedua, perlu dilakukan pembersihan rutin agar gudang bebas debu dan tidak lembab. Ini penting karena kemasan obat sangat sensitif terhadap lingkungan. Yang ketiga, inspeksi berkala pada fasilitas gudang, terutama rak penyimpanan. Rak yang lapuk harus segera diperbaiki atau diganti untuk mencegah risiko kecelakaan. Sekian pendapat dari saya. Baik, saya ingin menambahkan pendapat tentang rencana pemeliharaan gudang farmasi yang baik adalah, yaitu yang pertama dengan inspeksi berkala harian dengan cek suhu, kelembapan, dan kebersihan, lalu dengan mingguan mengecek AC dan rak, dan bulanan dengan mengecek bangunan dan alat keselamatan. Lalu yang kedua mengendalikan suhu gudang, di mana gudang harus memiliki alat pengukur suhu dan pendingin agar obat tetap layak. Lalu yang ketiga menjaga kebersihan dengan debu, sampah, dan kelembapan harus dikendalikan agar kemasan obat tidak rusak dan memeriksa rak secara rutin, di mana rak yang rusak atau lapuk harus segera diperbaiki. Menurut pendapat saya, rencana pemeliharaan gudang farmasi mencakup inspeksi berkala setiap minggu terhadap rak penyimpanan untuk mendeteksi kerusakan atau karat. Jadi, pengendalian suhu dengan menggunakan alat pendingin dan pemantauan suhu digital yang dicatat setiap hari agar tetap stabil sesuai standar obat, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan debu dan mengendalikan kelembapan secara rutin menggunakan dehumidifier, serta memastikan semua kotak penyimpanan selalu tertutup rapat dan terlindung dari paparan langsung. Sekian diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.